Saudara-saudara sekalian, kenapa saya lakukan itu? Saya memproteksi diri saya sendiri. Saya memproteksi diri saya sendiri. Apalagi yang terbayang dalam wajah saya, cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri. Karena godaannya tidak kecil. Kemarin saya melihat di mass media waktu ada acara dengan KPK, Mas Pram, Gubernur DKI itu mengait-ngaitkan perkara menjaga diri perilaku korup. Ini sopo yang disindir ini. Lah menjaga diri perilaku korup itu dengan mengingat cucu-cucu kita. Ya, maksudnya kalau baik korup nanti yang kena cucu-cucunya, ini mungkin maksudnya gitu. Lu namanya pejabat pasti godaannya gede banget. Dan itu kita bisa maklumi karena memang ada kuasa, uang, jabatan dan sebagainya. Gak main-main itu. Dan tip itu sejatinya tidak bermakna atau diartikan agar sebelum korupsi kita membayangkan wajah cucu-cucu kita. Tidak begitu, bos. Cucu itu seperti yang dimaksud Mas Pram itu adalah keturunan mereka. Ya, bisa cucu, cicit, canggah dan sebagainya. Dia nanti akan menerima apa yang telah dilakukan oleh kakek buyutnya atau kakeknya dan sebagainya. Dan pernyataan Gubernur DKI itu tak artikan nek beliau itu sedang mengingatkan kawan politiknya, yaitu Mas Jokowi. Ya, saya panggil Mas karena ya lebih tua dari saya. Lo bisa jadi loh, 10 terakhir kan Mas Pram genah paham segala macam niat, hasrat, apalagi syahwat kekuasaan. Secara kematangan politik jelas Mas Pram lebih duluan nyemplung daripada Jokowi. Sehingga gelagat-gelagat perjalanan seorang politisi bisa dibaca oleh Mas Pram. Dan dia sangat paham banget. Gubernur Jakarta itu pernah jadi sekjen PDIP loh. Nanti menjabat sekretaris kabinet juga. Makanya membaui sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu bisa dirasakan. Endusannya itu mampu untuk membaca situasi. Ya bisa jadi ada keresahan atau perasaan kasihan. Bila bekas bosnya itu yang jadi presiden terjebak dalam pusaran kekuasaan hingga materi, sehingga tidak bisa selesai dengan dirinya sendiri. Kejar terus sampai maut menjemput, kan ciloko kalau sebagai manusia seperti ini. Nah tentu soal mengingat cucu apa yang diungkapkan Mas Pram ini buat dirinya juga paling membekas. Beliau nggak mau loh di masa mendatang keturunannya turut menanggung beban bila menghalalkan segala cara. Ini seperti pedang bermata dua. Buat dirinya Mas Pram sendiri dan buat orang lain. Ya sakjane loh, pepiling itu buat semua pejabat loh. Termasuk begawan. Nek aku memaknai ditujukan buat Jokowi, soalnya sekarang ini rakyat Indonesia sedang ngasih perhatian. Merasa apa yang dijalani malah menyusahkan. Sementara keluarga Jokowi sendiri seolah-olah lepas tangan dan tidak merasa berdosa dan bersalah. Kan dia tahu anaknya yang wapres. Tapi tata kelola sekarang menyusahkan begini. Rakyat kelimpungan, korupsi di mana-mana, sumber daya alam dirampok, dirusak dan sebagainya. Hukum diinjak-injak, keadilan dicari-cari nggak ada. Loh mengapa tidak peduli? Kalau beneran ngebela rakyat, ya dibantu, tidak kemudian burawuruh. Malah kadang-kadang membuat gimmick, membuat sesuatu menjadi misteri, ada ijazah, ada sakit, ada macam-macam lah. Kalau ditanya, kok tanya saya, ini sepertinya menggambarkan dia itu cuek bebek. Mantan presiden 10 tahun 2 periode. Lo mau bagaimanapun, orang yang termasuk dekat secara politik dengan Mas Pram, selain Bu Mega, tentu saja Jokowi. Sebagai teman baik waktu itu, sama-sama dari partai Banteng Bermoncong Putih itu, mesti jalan politiknya sudah tidak bersama loh saat ini. Tindakan mengingatkan itu mesti dia sampaikan. Ya tidak berarti di sini Om Bengawan mau menyimpulkan Pak Jokowi itu sudah pasti korup. Enggak begitu. Mengingatkan kan belum tentu kalau dia melakukan.
Bisa juga supaya tidak korupsi, kan begitu. Dugaan-dugaan ke arah sana sudah banyak muncul loh. Analisa dan bau-baunya sudah menyebar kemana-mana. Beberapa menteri, dirjen, petinggi BUMN. Atau kasus korupsi zaman Jokowi Presiden. Satu persatu mulai terkuak, terbongkar, dan ditangkap. Petinggi Mahkamah Agung, maklar kasus ya turut kecokok. Terus ada hakim nyimpen duit miliaran di bawah tempat tidur. Untung orang digerogoti tikus. Dan terungkap juga. Ya. Cetak duit palsu di kampus. Turut mewarnai kebejatan banyak petinggi negeri ini selama 10 tahun terakhir ini. Di sisi lain, ada juga sekelompok orang yang melaporkan dugaan korupsi keluarga Jokowi. Ada itu, ke KPK itu. Meski sampai saat ini belas gak ngerti itu. Kenapa KPK tidak mengapa-apakan laporan itu? Tidak diproses dan sebagainya. Takut. Lah katanya KPK itu bergerak salah satunya bersumber dari informasi masyarakat. Mengapa soal Pak Jokowi nggak ditindaklanjuti? Lo yang kayak ginian terus-terusan diabaikan, rakyat makin nggak percaya itu sama penegak hukum. Sama KPK khususnya, kalau perlu KPK bubarkan aja kalau nggak bermanfaat. Terus juga ada sebuah lembaga internasional, OZZRP, memasukkan nama Jokowi jadi salah satu finalis tokoh terkorup di dunia tahun 2024. Itu bukan lembaga acak-acak loh. Dan jadi pukulan telak banget. Buat bangsa ini, bukan hanya Jokowi aja. Meski sekarang apa yang disampaikan OZZRP mulai tidak dibicarakan lagi. Tapi sematan itu tidak bakal hilang. Dan sudah dicatat di sana. Bagi publik, terutama yang usianya sudah di atas 40 tahun, ngerti banget lah. Hanya 2 mantan presiden kita itu, begitu leren langsung keseret-seret tudingan korup. Loh, sedangkan kayak Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, kan yo reneng sing ngupas itu. Nek Pak BY dulu sempat ada buku tulisan dosen Australia yang sebenarnya WNI mengupas kekayaan presiden ke-6 ini dengan judul Membongkar Gurita Cikeas. Tapi nggak ada. Balik lagi apa yang disampaikan Mas Pram itu. Mas Pramono Anung ini. Dan ini mengingat penting buat semua pejabat loh. Dengarkan itu. Ya termasuk anak-anak mantan presiden juga itu. Soalnya dibandingkan sama keluarga presiden sekarang. Genah jomplang. Pak Prabowo itu wes kaya duluan. Sugih ra umum. Ya mesti tidak menutup kemungkinan. Pengen lebih kaya bisa. Sifat manusia itu ya bisa saja. Bila urusannya dengan nafsu. Wes genah angel buat berhenti kalau punya nafsu syahwat. Yang tidak ada jeluntrungnya renek mandek itu. Kurang kayak apa itu? Pak Jokowi itu. Kok Pak Jokowi? Si Firaun, Raja Firaun. Di Mesir sana itu. Iya tuh Raja Firaun di Mesir itu kan ya tetap terus numpuk pundi-pundi emasnya itu. Cerita dalam sejarah itu. Namanya juga manusia. Firaun itu manusia loh, bukan dewa loh. Angger wis dapat kuasa. Itu dia lupa. Loh. Pak Prabowo sebagai anak Profesor Sumitro serta bekas menantu penguasa Orde Baru, duitnya Pak Prabowo ya raum. Bisa tembus 2 triliun lebih. Anaknya juga hanya 1 yang sudah punya kehidupan sendiri di Jerman sana. Ya orang kayak kita, gak iso bayangke duit semono sebanyak itu. Ngitungnya piye. Nah, bandingkan sama yang dimiliki Jokowi. Yang secara formal melaporkan kekayaannya hampir mencapai 100 miliar. Wih, nak jujur. Sayangnya LHKPN usai pensiun itu belum dilaporkan ke KPK lagi. Karena memang nggak ada pemberitaan paling baru yang sulit ditelusuri. Kekayaan Gibran misalnya sudah mencapai berapa? Karena bukan pejabat publik. Dia nggak wajib ngisi data LHKPN. Lo idealnya. Dengan yang terjadi sekarang ini, ada revisi tentang LHKPN yang diminta buat melaporkan. Tidak si pejabat sama istri yang bersatukan saja. Mestinya anak-anak mereka yang sudah berusia di atas 17 tahun turut diminta itu melaporkan kekayaannya juga. Nek para pejabat kabutan suruh aja mereka mundur bila anak gak bikin LHKPN meski dia tidak bekerja sebagai ASN. Koruptor sekarang itu cara kerjanya itu canggih loh. Wah tenan polisi kalah itu. Modern itu, korupsi nganggo modern. Aparat penegak hukum bisa kalah lihai dengan cara-cara mereka merampok uang rakyat, merampok uang negara.
Penegakan hukum termasuk bongkar-bongkar kasus korupsi oleh kejaksaan. Jadi momentum yang ideal harusnya buat mengusulkan LHKPN pejabat dan politisi harus turut dilaporkan. Lah sapa ngerti bapaknya nyolong kemudian dikasih bapaknya apa besanya atau setoran pengusaha yang dimenangkan tender bapaknya, banyak macam lah korupsi itu caranya. Di sisi lain, kebetulan pihak Kejaksaan Agung gencar-gencarnya terus membongkar kasus korupsi. Belum setahun ditinggal presiden lama, Jokowi pensiun, wis piro wae kasus korupsi yang dibongkar, dan itu ketika Jokowi menjabat. Dan kemarin seorang pemain minyak besar, orang yang disorot banyak sebagai calo privat, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka juga kan. Loh memang kejaksaan yang sekarang ini orang kenal preyok. Nggak kenal liper itu. Nggak kedengeran kontribusi dua penegak hukum yang lain. KPK sama polisi. Kalau polisi kita butuh. KPK, kalau nggak kerja bubarin aja. 2 kali saya bilang bubarin. Ini saya usul bagi rakyat. Kalau nggak bermanfaat bagi negara ini, entah-entah detak. Si pelaku yang menyebabkan kerugian gede di tata kelola minyak itu bernama Riza Khalid. Dan kejaksaan menilai kerugian di durasi 2018 sampai 2023 itu mencapai 285 triliun. Wakah negara dirampok kayak gini. Ingat, 2018 sampai 2023 itu kita belum lupa siapa presidennya. Jokowi. Konferensi pers kejaksaan makin memperpanjang daftar kasus-kasus korupsi yang berkelindan dalam kurun waktu 2014 sampai 2024. Di periode kedua antara 2019 sampai 2024 secara kuantitatif dan kualitatif kasus korupsi buat tambah gede, tambah ugal-ugalan itu. Ada banyak sektor yang berurusan dengan kelonggaran pengawasan, raibnya duit negara ini. Komitmen pemberantasan korupsi piye kuwi? Apa memang karena kabeh korupsi? Sajane mau lames tok itu kata-kata yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat. Ya Anda tahu, bu presiden, bu menteri, bu KPK ini. Nah, waktu periode kedua Jokowi, bahkan ada kasus perlindungan situs judi online yang dilakukan 9 PNS Komdigi. Membuktikan secara internal mekanisme pencegahan kebobrokan perilaku abdi negara terkesan makin longgar dan tidak serius. Secara pribadi Om Begawan ya bingung. Utangnya makin lama makin gede, tetapi kenapa pengawasan kok tidak tambah ketat? Malah dilunggari. Apa utang luar negeri itu dikorupsi sisan gitu loh. Didum-dum sama pejabat, rakyat yang suruh bayar. Ini beneran nggak rasional, Pol. Nggak masuk nalar. Oh, nalar. Dan di periode kedua pemerintahan sebelumnya, itu saat anak-anak Pak Jokowi nyemplung kabeh neng politik. Dulu belum tahu enaknya pejabat politik. Enaknya masuk ke politik, golek duit gampang ternyata daripada dodolan martabak atau dodolan sang pisang. Nyari duit di politik ternyata mudah. Nah, akhirnya ketagihan. Loh, misal dibandingkan sama presiden yang lain, itu gak ada yang semasif keluarga Solo saat ini nimbrung di politik. Dan sekarang luar biasa kekayaan mereka. Anggap misalnya anak Bu Mega sama Pak BY juga masuk ke politik. Namun apakah anak presiden kelima dan keenam mengambil jalur jabatan publik? Enggak. Contoh Mas Prananda, itu gak bertarung di legislatif loh. Dia lebih suka ngurus internal PDIP. Kemudian Mas Ibas, hanya hingga sekarang tak minta jatah ke eksekutif. Mas Ahaye juga hanya sekali nyoba pertempuran di pilkada. Tidak ada kesamaan perilaku. Dan itu ketika Pak SBY sudah pensiun. Beda dengan anak-anak Jokowi. Di saat Jokowi masih presiden, anak-anaknya dicemplung untuk tarung di politik. Ya menang! Bahkan sekelas Pak Harto yang jelas-jelas pegang Golkar, dulu anak-anaknya tidak semua rebutan jabatan di Partai Beringin. Yang beginian bagi para pemuja, penjilat, fans, pendukung fanatik, tidak ditimbang dengan hati dan pikiran jernih. Kita tahu cara dia tidak mau merebut jabatan struktural di PDIP. Hanya biar dikesankan atau terlihat mencolok, rakus dengan kekuasaan. Perhitungan jelimet dan memet itu gitu. Maka dia ngambil jalur di luar. Jalan politik yang ditempuh Jokowi, ibarat kata lebih suka beli perahu baru yang bisa dibesarkan biar kelihatan kerja keras. Memang bisa, orang tak punya pengalaman politik, begitu 2 hari jadi kader langsung jadi ketua umum.
Ya cuma Bro Kaisang. Karena apa? Karena Jokowi masih presiden. Bakal diingat oleh banyak pihak. Masuk dalam memori yang kelam. Nek ndak ada embel-embelnya ya tetap jadi gembel. Neng gandeng ada gawanan. Kursi ketua umumnya langsung diserahkan. Kalau melihat klasemen Liga Korupsi Indonesia, wah itu tak sebut klasemen ini karena pertandingan yang ugal-ugalan. Temuan terbaru ini mengungkapkan dan pengungkapan Riza Khalid bisa langsung nangkring di posisi 3. Makin sering berjalannya waktu, makin tajam sorotan kita. Apa memang benar Jokowi itu pribadi yang sangat anti sama korupsi? Kalau dia dulu sempat meraih Bung Hatta Awards, kan cerita masa lalu. Sekarang sosok Jokowi tidak identik sama anti korupsi. Itu jadi cerita pengantar tidur semata semua masyarakat Indonesia. Kecuali para pendukung, penjilat, pemuja, dan sebagainya. Batu yang keras saja, senguata secara umum ditetesi air terus menerus sidik-sidik itu bisa legok tahu, cuil atau membekas. Gimana manusia yang hidupnya selalu butuh duit, butuh uang, kekuasaan, jabatan, lantas kemudian berseliweran di sekitar kita berupa kekuasaan dan setoran. Kita tahulah waktu Jokowi zaman menjabat gubernur atau di periode pertama presiden. Kan dia bola balik ke KPK nyerahin benda atau barang yang bisa dinilai sebagai gratifikasi. biar dikira. Tapi ternyata di akhir jabatannya rusak runyam ini negara ini. Tapi jelang akhir masa jabatan pertama nggak ada kabar Jokowi ke KPK menyerahkan sesuatu yang bisa dikategorikan gratifikasi. Apalagi nyerahin jasa aslinya. Apalagi begitu periode kedua, bablas tekan sekarang sampai pensiun. Rantawen yang pemberitaan itu. Nah itu anak sak menantune, yo plus gak ada penyerahan apapun ke KPK. Masa sih mereka gak pernah menerima sesuatu? Orang memang bila sudah tergoda kekuasaan, urusan. Makanya kembali lagi nih, apa yang disampaikan sama Mas Pramono Anung itu bentuk komitmen dirinya yang terus dijaga hingga sekarang. Ini tak doakan ini Mas Pram. Beliau bisa menuntaskan masa jabatannya sebagai gubernur DKI dengan baik. Mungkin di jabatan saat ini, godaan tidak segede waktu 10 tahun jadi menteri, sekretaris kabinet. Orang mau berurusan sama presiden, mesti melewati dirinya. Apalagi yang kaitannya dengan kementerian. Abot itu. Nek Mas Pram nggak resik, nggak bersih, nggak jujur, wah saya mungkin nggak perlu kerja lagi. No. Tang pensiun, sugihnya udah gedung. Ada beberapa puluh ribu itu. Kepentingan yang berkelindan dengan kekuasaan. Semua rakyat, kesannya kalau nggak bicara langsung sama kepala daerah, gak marem. Nggak langsung presiden, gak marem. Rekam jejaknya sejak menjabat wakil ketua DPR, sekretaris kabinet hingga sekarang itu akan mudah tergelincir. Tapi Mas Pram kuat untuk menghadapi itu. Maka dengan testimoni yang dia alami itu dia memberikan peringatan kepada semua pejabat. Ojo do korupsi ilingo ngarup anak putumu, tahu artinya? Iya, ini harus diingat ini terkait korupsi. Semoga ya Mas Pram yang katakan kemarin langgeng hingga purna tugas. Ingat ya para pejabat, jangan suka korupsi. Ingat anak cucu cicit yang akan menanggung akibat dari kelakuan para pejabat yang suka korupsi itu. Jangan salah paham, salah ngompol. Sampai jumpa. Dadah.